Kalau di lingkungan sekolah kita mengerjakannya harus saling bergotong royong, elemennya berkolaborasi, sub elemen kerjasama. Jadi dengan gotong royong itu kita ciptakan kerjasama, jangan ada yang duduk-duduk, ada yang kerja, ada yang duduk, itu artinya tidak ada kerjasama. Akhir fase berpikir sistematis, berani mengambil keputusan serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk memanfaatkan yang lebih tinggi. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai P5. P5 adalah proyek pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita praktekkan proyek yaitu menanam kangkung di lapangan sekolah kita. Tujuan dari P5 adalah mengembangkan keterampilan dan sikap dalam mengerjakan P5 pada periode waktu tertentu. Kenapa? Karena agar pembelajaran kita menjadi aktif, tidak hanya di kelas tapi di lapangan, di lingkungan sekolah kita juga harus belajar bagaimana hidup ramah lingkungan. Baik anak-anak ibu semuanya, mari kita dengarkan video tentang tata cara penanaman kangkung dan bagaimana pengolahan tanahnya, ya. Salah satu kegiatan dalam berkebun di rumah yang bisa kita lakukan adalah menanam sayuran. Salah satu sayuran yang bisa kita tanam di rumah adalah sayuran kangkung. Untuk ukuran bedeng tanam sendiri, idealnya bedeng tanam yang baik mempunyai tinggi minimal 5 cm, lebar 100-120 cm, dan panjangnya bisa menyesuaikan panjang dari lahan kita. Untuk cara menanamnya sendiri, kita bisa melakukan penanaman dengan cara pembuatan garis-garis tanam. Bibit kangkung yang kita punya kita sebarkan pada garis-garis yang telah kita buat dengan pelebaran 3-5 biji benih kangkung dengan jarak 5-10 cm tiap jarak tanamnya. Penaburan dengan jarak yang terlalu rapat dapat membuat perkembangan tanaman ini pertumbuhannya kurang begitu maksimal. Kemudian setelah disebarkan, kita tutup biji benih ini dengan tanah agar terhindar dari sinar matahari atau guyuran hujan secara langsung. Cara ini cukup efektif membuat pertumbuhan pada tanaman kangkung bisa tumbuh dengan serempak karena mempunyai cara yang sama sehingga panennya pun bisa berbarengan. Berbeda halnya jika bibit tanaman ini ditebarkan secara langsung pada bedengan tanpa menggunakan garis-garis tanam. Hal ini akan membuat pertumbuhan tanaman kangkung kurang begitu baik karena penaburan yang secara acak dan kurang merata akan membuat pertumbuhan tanaman ini tidak bisa berbarengan. Setelah dilakukan penaburan dan ditutup dengan tanah, maka langkah yang terakhir adalah penyiraman. Penyiraman harus dilakukan tiap sore dan pagi hari. Jika cuaca cukup panas, maka penyiraman bisa kita lakukan sampai 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk menjaga media tanam agar tidak sampai kering. Tanaman kangkung merupakan tanaman yang sangat membutuhkan ketersediaan air untuk menunjang pertumbuhannya. Tiga hari kemudian, idealnya tanaman ini sudah mulai terlihat pertumbuhannya. Pada masa ini kita harus menjaga media tanam ini jangan sampai kering. Setelah umur tanaman 5-7 hari, idealnya pertumbuhan tanaman ini sudah mempunyai tinggi 4-8 cm. Pada umur ini kita bisa memberikan pupuk kocor berupa pupuk NPK atau urea dengan takaran 2-5 sendok makan dalam 1 botol alat siram. Pemberian pupuk ini bisa kita berikan pada
pagi atau sore hari. Yang terpenting adalah jangan sampai memberikan pupuk sekiranya akan turun hujan. Di umur 10 sampai 14 hari, kita bisa memberikan pupuk daun. Aplikasi pupuk daun ini bisa dibarengi dengan pemberian insektisida untuk pencegahan dan penanggulangan hama pada tanaman ini. Pupuk daun berfungsi untuk membuat daun pada tanaman ini menjadi hijau dan lembut. Selain pemberian pupuk di awal pertumbuhan, kita juga harus mengontrol pertumbuhan rumput di sekitar tanaman. Jangan sampai rumput yang tumbuh akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman kangkung kita. Di umur 13 sampai 16 hari setelah penaburan, pupuk yang terakhir yang perlu kita berikan adalah pupuk yang mengandung nitrogen tinggi seperti urea atau ZA. Pemberiannya sendiri bisa disebarkan secara langsung pada tanaman secara merata. Setelah penebaran, untuk menghindari sisa pupuk yang menempel pada daun tanaman, bisa kita bersihkan dengan minyak-minyak mengenangkan dedaunan, sehingga pupuk ini akan terjatuh pada tanah dan kita akhiri dengan penyiraman, agar pupuk ini larut terkena air dan meresap ke dalam tanah. Pemberian pupuk ini bertujuan untuk membuat batang pada tanaman tumbuh besar dan daunnya juga lebar. Dengan perawatan yang baik, setelah 21 sampai 23 hari, idealnya tanaman ini juga bisa kita lakukan pemanenan. Pemanenannya sendiri bisa dilakukan dengan cara dicabut maupun dipotong, tergantung dari permintaan penjual jika kita akan menjual sayuran yang kita tanam ini. Dalam penjualannya sendiri, umumnya sayuran ini dijual dengan sistem perikat. Jika diikat, usahakan cara pengikatannya harus yang benar-benar rapi. Setelah diikat, bisa kita bersihkan dengan air untuk membersihkan sisa tanah yang menempel pada akar tanaman. Hal ini juga bertujuan untuk membuat sayuran ini terlihat segar. Jadi seperti itu teman-teman, cara menanam sayuran kangkung mulai dari awal pembuatan benih tanam sampai panen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dipraktekkan di rumah nantinya. Yang kedua, menanam bibit sayuran kangkung sesuai kelompoknya dengan bimbingan ibu. Yang ketiga, siswa melakukan proses perawatan dan pengamatan tanaman sayuran kangkung. Jadi sayuran kangkung setelah kita tanam, kita rawat, kita beli pupuk, kita siram. Ya, itu namanya perawatan dalam menanam kangkung. Selanjutnya, siswa mencatat hasil pengamatan setiap
mengajak siswa memanen dan mengumpulkan hasil panen sayuran kangkung dari setiap kelompok. Jadi kita panen sayurannya ya. Siswa berbagi hasil panen mereka kepada setiap kelompok. Nanti hasilnya kita bagi-bagi dalam setiap kelompok. Kita bagi sama rata, semuanya dapat sayuran kangkung. Mau ada ibu sayuran kangkung? Setelah itu siswa mendokumentasikan proses panen sayuran kangkung mereka dalam bentuk foto atau video. Yang terakhir, setiap kelompok melakukan presentasi dari hasil proyek mereka. Oke, refleksi. Pendidikan dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil proyek yang kita tanam nanti ibu evaluasi mana tanaman, hasil tanaman siapa, kelompok siapa yang paling bagus di antara 4 kelompok. Setelah kita menanam kangkung, nanti kita akan menanam apa lagi? Bisa menanam tanaman bayam. Tahu sayuran bayam? Kita setelah selesai menanam sayuran kangkung, kita akan menanam proyek di lapangan, yaitu tentang sayur bayam ya. Anak ibu tahu nggak sayuran bayam itu seperti apa? Tahu. Warnanya apa? Hijau. Sama ya, warnanya hijau. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, nanti kita praktekkan bagaimana cara penanaman sayuran kangkung dari proses pengolahan tanahnya, bibit sayurnya seperti apa, nanti kita tanam, lalu kita merawat dan memanennya. Nanti hasilnya akan kita bagi sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat nggak sih anak ibu pagi ini? Semangat. Dan semuanya ada anak ibu pagi ini? Baik. Pada pagi hari ini kita akan praktek menanam kangkung. Jadi temanya gaya hidup berkelanjutan. Tema kita hari ini kita akan mempraktekkan tanaman hijau, yaitu menanam kangkung. Nanti kita akan praktek kelompok 1 ada di sebelah kanan ibu, yang kelompok 2 ada di belakang ibu, kelompok 3 ada di sebelah kiri. Nanti kita akan praktekkan kita menanam kangkung. Baik, masing-masing kelompok bisa ke lokasi penanaman kangkungnya. Kelompok 1 silakan ke tempat penanaman kangkungnya. Kelompok 1. Kelompok 2 boleh? Lokasinya di di atas saja juga boleh ya, kalau ini di bawah juga boleh. Namanya diperhatikan dulu, misalnya kalau nanam kangkung, diperhatikan tangannya. Sebelah sini biasa anak ibu menanam kangkung ini. Semuanya ngumpul di lokasi sini. Ya, dilakukan, dibuat lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya dibuat, nanti akan menanam kangkung. Sebelah sini jangan sampai di sebelah sini saja. Buat lubangnya untuk tanahnya, lubang tanahnya bisa. Tidak buat-buatnya. Ya. Di susun rapi, di susun yang rapi. Bijiannya ke sini. Ya. Di sini nih. Rapi-rapi ya. Ini di sini nih. Ini harus di sini ke sini.
kami buat lubangnya, nanti baru kita tas. Nah, ya. Yang sebelah situ sudah selesai dong. Ini masih ada nih ditanam lagi. Sampai ke ujung situ disiram ya. Sekarang ibu mau kelompok 3 lagi. Ayo kelompok 3 sekarang.
Inilah hasil dari kelompok dua. Inilah hasil dari kelompok satu. Mantap, kelompok satu semuanya anak ibu pintar-pintar menanam kangkung. Jadi kita sudah praktek menanam kangkung, menanam dengan baik. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Sebelum ibu akhiri membaca materi ini, mari anak ibu berdoa bersama sebelum pulang. Silakan Muhammad dipimpin baca doa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.